selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu ya belum tahu ya. Saya memang diminta untuk menghadap Presiden, jadi tentu terserah beliau nanti ya akan membicarakan apa. Yang sekarang saya belum tahu apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada saya. Oleh karena itu saya nggak bisa bicara lebih dahulu ya. Apa sampai aja ya. Rapat tingkat kedua? Ya tapi begini ya, melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Harusnya ya kita malu ya pada para pendahulu kita yang telah memerdekakan negeri ini, yang mereka tentu risiko mereka lebih berat dari kita karena mereka melawan penjajah, memerdekakan negeri ini. Sedang kita kan harus hanya apa ya, memelihara persatuan kesatuan bangsa. Kerjaan yang tidak lebih berat dari apa yang dilaksanakan para pendahulu kita yang bertaruh nyawa ya, sehingga kalau semua bisa menyadari ini, saya kira ya semua kan baik-baik saja. Kalau Pak, masih banyak demo nih Pak sekarang ini, dan sementara mahasiswa kemarin sudah diterima di DPR. Bapak melihat seperti apa Pak? Di Kemendagri, di DPRD. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja. Ya. Sudah cukup dulu. Pak, tadi ada kepala bin di dalam juga Pak. Ini apakah akan cukup? Pak, kan di dalam kan tadi sudah ada kepala bin juga Pak. Apakah ini akan melakukan dalang kericuhan kemarin Pak? Cukup ya. Bapak melihat ada dalang apa di balik aksi yang besar ini Bapak? Ya dalangnya kalian, saya minta pintunya. Minta pintu supaya saya bisa jalan. Ada wacana untuk darurat militer Pak. Ada wacana untuk darurat militer Pak. Ini loh, saya kasih pintu, saya akan jalan dulu. Baru nanti setelah saya menghadap Presiden dan petunjuk-petunjuk beliau, ketemu lagi kita bicara. Tapi mungkin kalau dari sejauh ini Ya, namanya Anda memaksakan diri. Kemarin kan juga TNI juga masih berjaga Pak. Ini kan TNI kan masih berjaga juga Pak. Ada yang perlu dievaluasi nggak sih Pak dari demo yang kemarin? Situasi udah kondusif Pak sekarang Pak. Situasi udah kondusif Pak. Kapan Pak TNI kembali lagi ke Semarang Pak? Pak TNI ini kan masih berjaga-jaga Pak. Jenderal, dari Bapak yang punya latar belakang dari keamanan itu ternyata gimana Pak? Ini demo sebesar ini apakah ada aktor atau dalangnya gitu Jenderal? Kalau dari latar belakang Bapak gitu melihatnya, karena kan ini kamu itu kalau nanya kalau gitu ya, kalau terus. Ini kan kita kan jembatan publik Jenderal. Ya tapi kan nanti tunggu. Tapi ini di Dupolkot memang ada aktornya ya dengan demo sebesar ini Jenderal. Akan disampaikan dari Dewan Penasehat nggak Pak kepada Presiden? Terima kasih Pak Wiranto. Apa? Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada evaluasi yang nanti akan disampaikan terkait dengan kondisi saat ini yang demo kemarin. Oh, saya akan dipanggil hari ini. Kamera Pak. Nanti kalau misalnya ada arahan-arahan dari beliau, nanti saya sampaikan sama Bapak sekalian. Ini apakah membahas mengenai kondisi Indonesia yang terjun Pak? Pasti kemungkinan seperti itu, karena kan happy-nya sekarang situasi pasca demo kemarin. Yang jelas Bapak Presiden
pernah hari Minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan-kebijakan beliau juga tidak sepenuhnya, juga banyak orang yang ada orang juga yang merasa dirugikan mungkin ya. Sehingga padahal beliau itu dengan tujuannya yang sangat mulia kalau saya lihat itu, bagaimana ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana jangan sampai anak-anak tidak makan, bagaimana memajukan bangsa ini, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ya, para perusuh-perusuh inilah. Yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Yang lebih tahu adalah kepolisian ya. Kalau saya hanya dengar-dengar, tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dari dalam atau dari luar, Pak? Bisa jadi dari dalam maupun dari luar. Nah mungkin nanti saya dapat. Kemarin Pak ada foto anggota BAIS TNI yang diduga menjadi provokator, Pak. Apakah benar itu, Pak? Nah, itu keabsahannya juga saya masih belum monitor ya. Apakah itu benar apa tidaknya? Walaupun memang ada yang ditangkap, tapi memang dunia intelijen seperti itu biasanya. Tetapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas pasti pihak TNI tidak mungkin akan ada tujuan-tujuan lain. Yang jelas bagaimana untuk memonitor situasi di lapangan, sehingga bagaimana langkah-langkah ke depan TNI apabila diminta bantuan oleh kepolisian, mereka sudah tahu. Nah itulah informasi-informasi itu mungkin dari kelompok intelijen yang bisa masuk ke dalam. Tapi apakah benar ya BAIS TNI? Ya sampai sekarang saya belum tahu. Kemarin Wapang kalau nggak salah sudah memberikan pernyataan. Pernyataan dari pihak TNI sendiri sampai sekarang saya belum tahu. Pak, ini kan Pak masih banyak pasukan dari TNI yang dikerahkan untuk menjaga keamanan. Ini mungkin sampai kapan Pak mereka akan diterjun? Nanti Panglima TNI mungkin bisa menjawab Pak. Mengenai wacana darurat militer, apakah seperti wacanakan Pak Presiden? Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang ya. Dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR. Ya, jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, ya tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian. Kalau menurut kemarin apakah sudah? Menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan, dan tidak serta-merta langsung seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer.